Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kembali lagi kami di jam kosong. Daripada nganggur. Ya, tapi tak menghibur. Apa cuy? Lali aku. Lali aku mesti. Itu lo apa? Ngawur. Oh iya. Balik nih, Oke. Kembali lagi kami di jam kosong. Daripada nganggur, Tapi tetap menghibur, walaupun obrolannya agak ngawur. tapi tetap teratur. Ya, Gimana Pak? Kira kali ini mau mengebahas apa Pak? mengulang mas. Mengulang. Heeh, Karena yang kemarin ini Pak ya, kepotong kepotong. setengah. Memorinya nggak terlalu cukup. full. Apa yang diulang kemarin itu apa Pak? Aduh mas, apa namanya? Nek, aku masih ya kebiasaan nih. Akan kulino kalau ngomong itu kadang-kadang belibet. Dengan belibet itu dalam arti sing kadang-kadang ngomong Otak ngomong- sama mulut tidak sinkron. bukan otak sama mulut bukan sinkron. Cuman di otak itu ada dua kosakata yang ini digabung. Iya. Kayak mau sama gelem loh. Ya. Magem loh akhirnya kan agak belibet aja itu. Iya. Kan mau itu bahasa Indonesia, gelem itu bahasa Jawa. Iya betul. Jadi Makanya emang akhirnya- emang nek otak itu kadang udah memproses tapi kayak mau ngomong bingung gitu Iya. loh Pak, kadang. itu kebiasaan dari buku ya gitu mas. Kebiasaan dari buku. Jadi, nah, dari dulu ki buku ya sukanya gitu, ya kan? Berarti emang ini ya Pak ya, nurun ya Pak ya. Nurun. Oh nurun. Genetik ki, Genetik memang. ya entah itu kebiasaan orang tua sing akhirnya kita ikutkan, ya kan? Atau kayak gimana? ya Oh kurang kebiasaan tahu. bisa gak Pak? Nek kebiasaan. Kayaknya tetap bisa, tapi masku sama mbakku itu nggak ada permasalahan seperti itu, Oh tidak ada. nggak ada. Kalau saya Pak, saya itu tidak ada apa ya. Nah, sampai ini luweh mirip sama bapak apa sama ibu? Lebih mirip sama dua-duanya Pak. Jadi ada 50-50. Pak. 50-50. Kita enggak mas, kita 80 bapakmu gitu. Saya itu sebenarnya lebih ke diam Pak sebenarnya saya itu. Bapak banget. Bapak banget. Bapak Mau banget. ngomong apa gengsi? Iya. Apa-apa ini egonya tinggi. Egonya tinggi. Jadi bawaan dari orang tua itu yang lebih dominan bapak. Saya kan juga berkecimpung di olahraga kan bawaan dari bapak juga. Dari ibu lebih ke apa ya, cara ngomong lah, cara komunikasi. Oke. Itu dari ibu. Kalau bapakku itu lebih ke inovasi mas. Inovasi otak ya Pak. Sistematis sih bapakku. Oh sistematis. Berarti udah ada template-nya di otak Pak. Iya. Ya ngerti ya mungkin. Nek bapakku kan seneng baca-baca informasi kayak koran dan lain sebagainya, itu bapak kan seneng toh. Sampai sekarang. Sampai sekarang tuh Koran masih ada Pak? enggak, saya pindahin yang digital. Oh, digital. Sampai kadang-kadang masuk ke link sih nggak gendang. Nah, itu sing bikin jadi. Saya kira apa bapakku rusak. Guru-gurunya itu. Tapi Nggak Pak, ngerti. bapakku tak sita. Apa sampai sih kita malah. Jadi bapakku ini dulu kan bapak pengalaman kepala tau mas. Ya, kepala Rumah tangga, kepala kepala pundak lutut kaki, kepala terminal lah. kepala terminal. Nah di pasar belakang ini kan Oh preman tuh Pak? centeng lah. Bapakku centeng asli. Jadi selain kepala terminal, kepala pasar bareng mas. Oh kepala pasar ya. Jadi setiap hari setorannya sama bapak. Nah indikasi. Sekarang udah pensiun. Sudah. Preman pensiun. Tapi sangarnya bapakku gini mas. Bapakku ini nggak punya penyakit dalam apapun. Sama sekali. Sampai sekarang. Sampai dari dulu. sekarang. Yang menurun itu penglihatan dari dulu itu bagus mas. Bagus.
Jadi dari dulu baca koran ya normal, lihat motor sampai sekarang lihat TV ya normal. Tapi yang berkurang itu cuma pendengaran. Jadi nek ngomong kalau bapaknya rada nyentak sithik loh. Oh, emang itu kasus tua sih, Pak. Tidak bisa dipungkiri, Pak. Rada nyentak sithik. Ya itu gas lah. Itu emang pengurangan sih, Pak. Kan memang usia tidak bisa dibohongi, Pak. Iya. Nek menurut sampean, Mas. Sampai lebih setuju genetik apa emang bakat? Bakat ini genetik ya. Proses. Kalau saya itu lebih percaya pada proses. Karena apa? Banyak orang sudah banyak contoh, Pak. Sudah banyak contoh. Nah, sudah banyak nyatanya gitu loh, Pak. Sudah terbukti. Maksudnya dari orang yang mungkin dia di awal tidak punya bakat, tidak punya bakat, tidak punya kelebihan atau tidak punya apapun itu, cuma emang dia fokus dalam satu hal, emang dia punya niatan pengen, itu bisa mendorong dia buat lebih maju, lebih berkembang, lebih mungkin itu apa ya, minat di dalam hati itu lebih tinggi daripada egonya gitu loh, Pak. Jadi sebenarnya kan sama suatu hal seperti itu, ya contohnya gampangnya sing familiar kok Cristiano Ronaldo, ya kan? Sing familiar kan seperti itu. Ronaldo dan Messi itu kan emang bakat ya, Pak. Bakat dan dia punya tempat, punya circle, punya relasi yang emang dia diwadahkan buat itu gitu loh, Pak. Nah, kalau Ronaldo ini emang dia awal kecil dari dia merintis itu dia tidak punya bakat untuk bermain sepak bola, cuma emang dia pengen bermain sepak bola dan pengen bisa. Nah, dia itu punya niat tekad buat aku semoga bisa menjadi bintang gitu. Akhirnya dia berusaha, jadi usaha dia daripada bakat tadi lebih besar usahanya. Ya, cuman kasusnya gini, Mas. Itu kan antara perbedaan antara bakat dan proses, ya kan. Ronaldo lebih ke proses, sedangkan Messi lebih ke bakat, ya kan. Tapi ini kasus mana? Sopo aku lali, teman Mega Frank Lampard, Mega ngono Eden Hazard, lupa aku. Itu dia memiliki suatu bakat, benar-benar bakat. Cuman dia terlalu percaya diri dengan bakatnya, tanpa dia itu mengembangkan, memperdulikan suatu prosesnya. Ya, terus akhirnya kalau Lampard katanya Eden Hazard, Mas, ketoknya lo ya. Akhirnya Eden Hazard kan nggak sampai di umurnya tua dia sudah pensiun. Ya kan? Ya itu. Nah, emang sebenarnya kan bakat sama proses itu sebenarnya kan dua hal faktor. Ya saling sinambungan lah. Maksudnya ada sangkut pautnya. Jadi cuma bakat tok tidak didorong dengan niat, nah, wih Pak. Dorong sama niat. Nah, tapi jadi Mas, saya kan lagi pecah gitu. Pihak kemarin kan gini, posisinya kan dia ikut organisasi di luar sekolah, ya kan? Pembinaannya kan posisinya aku ya. Nah, emang dari awal di hati aku ini makak nih. Apa istilahnya? Istilahnya makak nih ya. Makak nih ya. Ngeprank lah, gampangnya ngono lah. Emang niatku ngeprank lah. Ini kabari aku kalau lagi jam 11 aku WA ya. Pi, nanti kesana dulu ya. Aku posisi sudah di Magetan. Padahal aku koma. Terus lagi jam 12, balesi bagi. Ya Pak, insya Allah nanti berangkat sekitar jam 12 lebih. Aku turu tagi-tagi jam 1. Tagi-tagi jam 1 aku. Terus dia ngabari, Pak, aku nunggu di mana? Nah, maksudnya dia bilang gitu, tak suruh masuk aja dulu, nanti nyusul aku, gitu. Tapi emang sebenarnya kemauan bisa itu emang harus didorong dengan suatu paksaan. Tapi kalau semama tidak ada niatnya, semua itu akan selesai, Mas. Jadi kayak semua kalau kita nggak ada niatan itu kita akan pulang tanpa arah gitu loh. Akhirnya mutung dan lain sebagainya. Nah, suatu hal seperti itu kan, nah sedangkan
sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya itu dia tak doktrin. Iki penting, iki penting, iki penting, iki gue daftar ini gitu kan. Saya doktrinnya seperti itu. Tapi emang formulaku manjur lah istilahnya. Itu buat mendorong niat dia ikut ya Pak ya. Walaupun aku ngapusi. Tapi kan biar agak-agak. Ya gak apa-apa sih Pak, malah bagus aja gitu loh Pak. Maksudnya dengan sampean mendoktrin anak seperti itu kan buat motivasi dia lah. Seenggaknya dia punya gambaran gitu loh Pak. Akhirnya dia punya prioritasnya. Makanya jadi buat kebaikan, kadang bohong itu enggak selalu buat buruk gitu loh Pak. Ya, bohong masuk. Ya maaf Pak gitu. Bohong. Enggak maksudnya gini loh Pak. Di kasus sampean sama Via itu kan ya, jadi sampean menyampaikan apa ya buat kemajuan dia lah, seenggaknya dia biar punya pengalaman, biar punya pandangan ke depan itu ada progres lah. Seenggaknya ini kan untuk kalau dia tidak menjalankan itu kan mungkin ya tidak punya pengalaman. Tapi kan atau memang harus dipaksa. Makanya dipaksa dengan suatu kondisi yang memang kalau paksaan tok itu dari ucapan orang itu atau tanpa suatu cuman omongan tok itu kan cuma energi sementara lah, ibaratnya kan seperti itu. Tapi kalau sama suatu paksaan yang harus dalam suatu kondisi itu, makanya akhirnya dia terpaksa ya emang harus melakukan ngono loh, mau nggak mau emang gitu ya kan. Tapi aku ada salah satu statement Pak yang bikin apa ya, mungkin menurutku dan menurut sampean itu beda. Nah ini untuk jadi aduh no Pak. Jadi kecerdasan itu bawaan apa didikan? Kecerdasan apa? Emosional? Kecerdasan otak. Kecerdasan itu sebenarnya, tapi dalam tanda kutip orang yang normal ya, bukan yang mempunyai keterbelakangan mental. Maksudnya orang yang normal itu nah pokoknya itulah. Itu kecerdasan itu dari otaknya, dari bawaan atau didikan. Ini kasusnya sama kayak yang Pak Rizky bilang awal tadi, bakat atau niat itu. Pandanganku gini, itu ada setiap orang itu pasti punya suatu genetik yang kuat, bawaan kan masih ada, ya kan? Tapi dalam suatu proses itu ada nggak stimulusnya, ya kan? Kalau sama ada stimulusnya, itu pasti akan membuat perkembangan otaknya itu sendiri. Jadi kalau sama sebenarnya orang itu berbakat, tapi kalau kumpulannya orangnya cuma orang-orang seperti itu, ya mau berkembang seperti apa? Yang berkembang akhirnya bakatnya bakat-bakat yang bakat-bakat maling, bakat-bakat ngombing. Ini berarti bisa dikatakan bakat. Berarti aneh Pak ya, tidak salah tempat. Tidak bisa dikatakan apa ya? Tidak bisa dipastikan gitu loh Pak. Pastikan jadi kecerdasan itu emang dasarnya pintar, enggak gitu, berarti gitu ya Pak ya? Ini dasarnya pintar. Misal sampean tak bilang gini ya Pak ya. Nah, berarti emang sampean pintar. Terus sampean orang ngono, aku ki sebenarnya gak pintar, ya cuma karena aku ki. Nah, gitu loh Pak. Nah, cuman di sini prosesnya adalah itu sing dikatakan pintar adalah intelijennya. Ya kan? Cuman untuk mengembangkan kita butuh emosionalnya, EQ-nya, ya kan? Tapi kalau sama kita IQ-nya rendah, secara otomatis IQ-nya itu nggak akan bisa berkembang. Ya berkembang, cuman akhirnya dia terlihat seperti orang yang amit nyuwun sewu, kurang lah. Yeah. Jadi suatu hal tersebut antara IQ dan EQ itu emang harus saling berjalan seirama loh Mas. Bagiku seperti itu. Dan jadi, kita tuh tidak bisa Pak, memandang pintar itu dari satu titik, satu sisi. Nggak bisa. Jadi semisal ada orang pintar di bagian mesin, di bagian motor, tapi kita di bagian matematika lah misal. Nah, tidak bisa saya melabeli Anda sebagai orang yang bodoh. Karena apa? Karena dia mempunyai kelebihan di tingkatnya, di bidangnya sendiri gitu loh Pak. Iya, emang. Aku jadi moco sih. Jadi
kecerdasan itu dibagi menjadi 9. 9, Pak. Ya kan? 1. Entah matematik. 2. Alah, Mas. Pikir aku lali intine ngono lah. 2. Kinestetik. 3. Saintetik. 4. Plastik. Ampun deh. Ya itulah. Jadi banyak apa ya? Banyak kriteria. Iya. Banyak kriteria. Banyak kriteria. Jadi kayak sama seseorang itu bisa mengontrol emosinya itu juga termasuk kecerdasan gitu loh. Oh, itu juga termasuk kecerdasan, Pak? Kecerdasan emosional. Jadi dalam seseorang itu bisa mengolah emosinya. Ya semua orang punya emosi. Itu manusiawi, normal, wajar. Ya kan? Tapi gimana cara kita mengelolanya itu yang menjadi permasalahan. Ya kan? Ya aku banget sih tadi. Iya. Aku kan for your information, saya itu dijuluki the god of toleransi. Yo, labeli dewe. Labeli dewe. Aku berarti aku tujuh dosa besar. Itulah, itu ya guyonan itu sebenarnya, enggak ada faktanya, itu enggak ada, cuma tapi agak ngerti Mas ya. Mungkin sing lebih paham gimana ya. Aku jadi guru itu kayak suatu hal sing konyol bagiku. Konyol, alasan konyolnya kenapa? Yang secara track record. Secara track record kan ya amen ngerti dhewe, ya kan kayak beberapa kancaku kayak kentung, barang ini kan suatu hal sing bisa dikatakan itu gagalnya pendidikan Indonesia ngono lho. Ya kan. Nah, dan itu sudah dan lingkupku ya seperti itu. Cuman dari hal seperti itu aku akhirnya belajar suatu hal yang akhirnya aku gini loh. Analog gini. Kita ada di kolam hitam dan kolam putih. Ya kan? Kalau kita mau ngambil menolong seseorang yang sudah masuk ke kolam hitam. Kalau kita di kolam putih, kita nggak akan mau membantu. Akhirnya bengak-bengok tok loh. Tidak ada aksi. Cuma sekedar omongan ya. Sedangkan mereka nyaman di situ, tapi nggak sadar suatu hal tersebut, ya kan. Nah, posisinya kalau kita nggak ikut menyemplung, nyemplung ya apa bahasanya. Ikut menyemplung ya nyebur. Nggak ikut nyebur. Ya gimana kita tahu gitu loh. Nah, secara hal tersebut kan akhirnya aku paham lah. Kenapa seseorang pendidikan Indonesia itu gagal? Itu karena ketidakperhatian, kepekaan seseorang orang dewasa terhadap hal tersebut yang memiliki suatu informasi yang lebih ilmu yang tahu tentang hal tersebut akhirnya ngumbar kono karepmu kebanyakan seperti itu Pak, itu banyak kasus seperti itu. Nah makanya akhirnya banyak anak-anak yang terlantar terus akhirnya lulus sekolah itu nggak punya suatu maknanya itu nggak ada, ya kan? Akhirnya apa sih? Kalau lulus sekolah terus memikirkan untuk rabiai lah. Posisinya kan ini suatu hal yang tidak dipikirkan beberapa kali yang akhirnya salah enggak Pak? Enggak salah. Bagiku berarti salah. Ada orang yang punya pemikiran setelah lulus sekolah untuk menikah itu enggak salah? Kesalahan itu bukan suatu pilihan, Mas. Enggak, maksudnya cara pola berpikir dia dengan dia berpikir seperti itu menurut itu kan lebih spesifik ya sampai. Nah, aku lebih luasnya gini. Semua pilihan itu tidak ada yang salah. Betul. Yang salah adalah ketika mereka tidak mempertanggungjawabkan suatu hal yang sudah mereka pilih. Oke. Ya kan? Jadi kayak sama mamamu pengen menikah, ya kan, hidup berumah tangga berdua, ya kan, ya berarti kamu harus siap segala hal, gitu. Kalau sama mama kamu siapnya untuk ekonomi, ya kamu harus siap bekerja, ya kan. Kalau sama mama itu kamu sama mau punya anak, akhirnya kamu harus berpikir juga, mau anak ini pakani opo, ya kan, kasarannya kan seperti itu. Tapi aku ndak ini ya Pak, ndak memandang semua orang seperti itu, tapi aku ndak setuju ada orang yang berpikiran buat setelah dia lulus sekolah buat menikah. Saya tidak setuju Pak. Banyak lah kalau udah lulus sekolah kayak ini kita ngomong konteksnya setelah lulus sekolah lah. Maksudnya naik pas dia sekolah menikah pun saya tidak tahu itu gimana, tapi cuma konteksnya berbicara setelah lulus
pendidikan. Ya. SMA lah terutamanya setelah lulus SMA dia tahun ya. Dia melanjutkan untuk memilih menikah. Saya tidak setuju. Banyak sekali yang dikorbankan gitu loh, Pak. Banyak banget yang dikorbankan. Dari mental, kematangan mental, ekonomi. Banyak banget Pak yang harus kesenangan. Nah, iya nggak harus mencari kesenangan, cuma ya butuh Mas aku. Lah. Terus guyu juga apa? Iya gak apa sih. Cuma gini Pak, aku tuh punya pikiran, ini pikiranku sendiri, bukan prinsip, pandanganku tuh buat mandang seseorang yang seperti itu tuh karena dia apa ya, dia mencari kesenangannya saja gitu loh Pak. Bukan kesenangan sih Mas, tidak memikirkan, ya tidak memikirkan ke depannya kayak gimana. Iya, makanya Ahmad bedakan antara kesenangan dengan nafsu. Iya kan? Kesenangan ini cuma kesenangan suatu hal yang apa ya? Kalau nafsu ini lebih ke ego itu loh Mas. Ego. Aku banget tuh. Yo lah. Alah. Jadi orang yang memilih buat nikah muda, nikah yang di di bawah, termasuk di bawah umur gak sih Pak? Enggak ya? Tergantung. Yang lulus SMA? Enggak, berarti wis nek orang yang menikah di atas umur 19 tuh kayak menurutku salah ya gitu loh Pak. Yo, batas masuk SMA lo umur 21 masih bisa masuk sekolah. Lah masuk umur 19 wis. Ya kan pilihan dia, Pak. Makanya aku yo nggak bisa membatasi sih, Pak. Maksudnya aku gak iso ngontrol, ojo ngene nggak bisa. Cuma ini pandanganku aja gitu loh, Pak. Jadi pandanganku tuh cuma aku nggak setuju ada anak yang berpikiran buat aku tak rabi baru lulus sekolah. Itu menurutku salah besar gitu loh, Pak. Sama suatu saat ya ke depannya nanti sampean duwe anak. Terus anaknya sampean duwe pikiran ngono piye? Gak oleh. Aku tak yo enggak boleh, cuma aku memberi pengertian ngene lho, engko akibatnya nek we rabi ber tapi kalau sekolah sudah siap dengan segalanya. Ya terserah, aku yo kan cuma izin namanya orang tua. Iya. Lah iya, namanya orang tua yang mengarahkan. Cuma pilihan kan tergantung pada anaknya gitu loh, Pak. Iya, betul. Ya, aku kan sudah bilang dari awal, saya tidak bisa mengontrol semuanya ingin seperti saya gitu loh, Pak. Ya, cuma ini pendapatku gitu loh, pendapatku. Kamu menekankan anak yang menurut saya itu anak yang memilih seperti itu tuh, ya itu tadi. Oh iya, itu tadi. Jadi mementingkan nafsu daripada kepentingan yang lain gitu loh, Pak. Iya. Masa depan ini umur ini kan umur itu masih panjang gitu loh. Sopo ngerti? Lah, iya sih. Sopo ngerti pas ngono jantungan. Lah, kesehatan kan sing ngerti. Iya, Allah wala. Tapi nek aku kan angel mati, Pak. Foto, Mas. Gampang mati. Itulah ya. Nek dari aku simpulanku dari yang kita konteks yang awal. Dari awal ya. Dari genetik genetik. Genetik atau proses. Nah, genetik atau proses nek menurutku proses lebih mendukung daripada genetik. Ya, aku setuju juga itu. Aku setuju banget, nah, menurutku proses itu lebih tingkatannya lebih tinggi daripada genetik. Iya. Menurutku. Aku setuju kalau itu. Cuman genetik itu juga privilege. Genetik privilege. Jadi kalau soalnya ada yang pejabat. Lah, nggak perlu pinter Pak. Pejabat Pak. Kan genetik Mas. Genetik pejabat harus biasa. Tapi privilege memang privilege. Genetik pejabat itu nggak perlu pintar, Tapi emang privilege juga Pak. Makanya itu bagiku ya. Saya pernah lihat tuh pejabat yo nilainya di bawah rata-rata. Lah, di sweeping ya. yang kena razia netizen kemarin. Tapi posisi kalau bagiku orang-orang di tahun itu nilai yang normal sih Mas. Normal Pak seperti itu. Bagiku nilai normal. Normal. Soalnya kan kalau sama tahun sekarang nilai itu dimurnikan. Ya sama. Mungkin lebih parah. Iya Pak. Betul. Nah, anak-anak mengerjakan tinggal nyontek, buka HP. Kalau sama main lari ke sana, lihat temennya nyontek. Terus ngomongnya kerja sama Pak.
solidaritas. Yo. Kowe besok anakmu sing ngopeni yo awakmu dhewe. Ya. Mosok ngopeni kancamu. Nah. Ya, kembali lagi lah Pak, kembali lagi. Itu sudah terlalu jauh Pak, sudah terlalu jauh. Kembali lagi. Jadi menurut kalau saya, kesimpulan saya itu, jadi proses itu tingkatannya lebih tinggi daripada genetik. Menurut saya. Kalau menurut jenengan? Aku setuju itu, ya cuman genetik itu faktor pendukung yang kuat juga, ya kan. Soalnya kan dari genetik yang tepat, ya kan, orang tua yang tepat, karena kan katanya menurut penelitian itu 90%. Ada pertanyaan Pak? Dari netizen ini. Ya, dari netizen. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi ini enggak ada pikirin masalah ini. Ada kemungkinan pasti ada, tapi besar enggak kemungkinannya dia tidak mempunyai genetik kelebihan. Tak ulang lagi ya. Setiap orang tuh masih punya suatu bakatnya. Pasti. Cuman sadar atau tidaknya. Kebanyakan tidak. Nah, masalahnya di situ. Nah, kan ada Pak, mungkin di salah satu anak itu tidak mempunyai genetik kecerdasan, kepintaran, terus itu tidak punya semuanya, tapi cinta. Tapi dia mau berproses, dia ingin, dia mau, dan dia berusaha. Nah, permasalahan gini Mas, seseorang itu sebetulnya nggak bisa berkembang karena kurangnya informasi, ya kan? Kalau seumpama anak tersebut memiliki suatu informasi yang kuat, dia mau ngulik, atau mau berproses, diizin dan lain sebagainya. Apalagi di zaman sekarang itu suatu hal proses itu tidak memungkinkan untuk tidak ada gitu loh. Mudah banget kita untuk berproses sekarang itu. Tapi anak zaman sekarang itu lebih besar gengsinya daripada Gengsi itu bukan untuk memperlambat sih. Tapi yang untuk memperlambat itu lebih ke rasa malasnya, Mas. Rasa malas. Gengsi itu malah kadang-kadang ada pacuan untuk gak iso, yang mau gak iso. Oh, enggak semuanya seperti itu, Pak. Contoh. Oh iya. Tapi nek malas kan untuk akhirnya menutup semuanya. Nek malas emang menutup sih, Pak. Nek malas tuh kayak inilah, kono lah. Kalau tahu garapan gah. Sama. Iya, suatu hal-hal seperti itu lah Mas sebenarnya. Tapi itu kejanggalan Pak, menurut pandangan Anda. Tergantung. Malasnya itu loh Pak. Yang orang. Malas itu emang kemalasan itu akhirnya kalau sudah terbentuk dalam dirinya masing-masing itu akan menjadikan suatu hal yang memberatkan lah. Memberatkan diri sendiri, memberatkan orang lain. Iya, akhirnya ngerepotkan orang liya, ya kan? Itulah. Tulang-tulang. Makanya aja males. Sinau tenanan. Nah, sinau tenanan. Mumpung eneng bocah. Oke. Wes lah. Nah, tutup ya, Pak. Tutup. Oke, sekian dari kami. Ini bahasan agak pendapat kami berdua lah. Tidak ada yang membenarkan, tidak ada yang menyalahkan. Ya. Jadi sekian masuk presentasi obrolan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.